Oke. Nah itu. Kembali ke soal reinkarnasi tadi. Iya. Misal nih Mas Rozi, Hmm. habis podcast ini meninggal Nah. dunia. Misal. Ya diterima. Oh, terima. Terus gimana, Mas Enda? Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal dunia kan, sangat besar kemungkinan dia akan lahir kembali. Hmm. Ya kan? Oh iya. Akan sangat besar kemungkinan lahir kembali dan kesadaran terakhir pada saat Mas Rozi Keluar. keluar Hmm. itu katanya menjadi kesadaran awal saat lahir kembali. Betul. Benar seperti Betul. itu, Pak. Memori yang dulu ada. Heeh. Tapi untuk ingatan pikiran hilang. Oke. Makanya kenapa dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak pengetahuan apa-apa. Tapi dijelaskan kepada Mas Roji oleh Allah. Hei Mas Roji, kan ada ayat 4 di dalam ayat Quran. Ada orang dilahirkan dalam waktu muda supaya hilanglah pikiran, memori pikiran yang lama itu. Tapi si jiwa sudah ada catatannya Mas. Tidak akan hilang. Ada pada jiwa. Itulah maka ada kita harus belajar melepaskan karma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp grup. Assalamualaikum tuan dan puan, adakah penjelasan tentang reinkarnasi? Baik, kita sudah sama-sama menonton potongan video yang disampaikan oleh tuan yang sangat kami muliakan. Beliau berbicara tentang reinkarnasi dan mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran. Surat An-Nahl, ya, kalau saya tidak khilaf. Reinkarnasi secara sederhana artinya kelahiran berulang, kelahiran kembali. Apa yang terlahir kembali? Jiwa kita atau ruh kita dengan fisik yang baru, dengan fisik yang berbeda-beda. Jadi reinkarnasi itu dipahami ruh saya ini dulu punya jasad yang berbeda dengan jasad yang ini. Nanti jasad saya mati, ruh saya akan kembali terlahir dengan jasad yang berbeda-beda. Baik. Di dalam agama Islam, dalam kita menarik kesimpulan itu harus berdasarkan dalil. Ya. Dalil itu ada dalil nakli dan ada dalil akli. Nah, dalil nakli itu dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil akli, dalil yang datang dari akal. Jadi ketika kita menarik kesimpulan atas sesuatu, kita nggak pakai Al-Quran Sunnah, tapi kita pakai analogi nalar. Maka itu disebut dengan dalil akal. Nah, dalil akal dengan dalil nakli Al-Quran Sunnah nggak boleh bertentangan. Ya, ini di dalam kita mengambil kesimpulan di agama Islam. Baik. Terkait masalah reinkarnasi, apakah di dalam Islam ada istilah reinkarnasi? Jadi mungkin di sini kami tidak sependapat. Ya. Di dalam Islam itu tidak ada reinkarnasi. Tidak ada kelahiran berulang-ulang. Kenapa? Karena di dalam Islam ada puluhan ayat di dalam Al-Quran, ada puluhan bahkan ratusan hadis di dalam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ada puluhan bahkan ratusan hadis, ada puluhan ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang azab kubur dan menerangkan tentang alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Balasan dari amal soleh dan balasan dari amal buruk. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, memang akhir-akhir ini banyak yang berpaham ini dan banyak yang berpaham itu. Ya. Kami tidak memonopoli kebenaran, kami tidak menjadi panitia akhirat yang mengatakan bahwa golongan kami pasti benar dan orang lain salah, tidak.
Kami tidak mengatakan bahwa golongan kami sajalah yang masuk surga, orang lain masuk neraka. Tidak. Ya. Kami menghargai perbedaan pendapat. Ya. Karena surga dan neraka adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir-akhir ini banyak pemahaman ini dan itu. Mana pemahaman ini dan itu? Yang pertama, ada pemahaman yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, yaitu bersatu antara Allah dengan makhluk, ya, antara Allah dan makhluk. Nanti pada ujungnya manusia yang menggunakan konsep seperti ini akan mengeluarkan kata-kata yang disebut dengan kata-kata aku adalah Allah. Dan kami tidak sependapat dengan konsep yang seperti ini. Yang kedua, ada pemahaman yang terkenal yang disebut dengan wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Keyakinan yang mengatakan semuanya adalah wujud Allah. Karena semuanya wujud Allah, maka orang-orang yang berpaham wahdatul wujud akan menafikan yang namanya surga neraka. Kenapa orang-orang yang mengatakan semuanya wujud Allah atau wahdatul wujud menafikan ada surga dan neraka? Karena akal mereka menolak, mustahil kalau semuanya wujud Allah, ketika ada surga neraka, ada orang yang masuk neraka, masa wujud Allah menyiksa wujud Allah, begitu. Jadi masa Allah menyiksa Allah, begitu. Jadi dalam konsep wahdatul wujud, semuanya ini adalah wujud Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ketika kita ke kamar mandi, lalu buang hajat, lalu mohon maaf keluar kotoran, orang yang menggunakan konsep wahdatul wujud akan mengatakan kotoran tidak ada. Kotoran adalah mohon maaf sekali. Itulah kenapa kami tidak sependapat. Karena wahdatul wujud itu menafikan semua ini, ya, menafikan semua ini ada. Yang ada hanya Allah. Ya. Berbeda dengan wahdatul syuhud. Kalau wahdatul syuhud itu semuanya ini ada. Tapi adanya adalah majazi. Ada awalan, ada akhirannya. Ada yang sekarang ini bersandar kepada Allah. Ya. Ini perbedaannya di sini. Kalau wahdatul wujud, tembok ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ini wahdatul wujud. Jadi tembok ini adalah Allah. Ini wahdatul wujud. Kalau wahdatul syuhud, tembok ini ada. Tetapi adanya tembok ini diadakan oleh Allah. Tembok ini bukan Allah. Tapi tembok ini bersandar kepada Allah. Itu wahdatul syuhud. Kalau wahdatul wujud, temboknya nggak ada. Temboknya adalah Allah. Jadi, di dalam konsep wahdatul wujud, ketika Nabi Muhammad SAW berperang, Nabi Muhammad berperang dengan Abu Jahal, Abu Lahab, itu dalam konteks wahdatul wujud, itu dimaknai bahwa Allah berperang dengan Allah. Ya. Musa dengan Fir'aun, Fir'aun itu nggak ada, yang ada hanya Allah. Musa berperang dengan Fir'aun. Allah berperang dengan Allah. Karena Fir'aun nggak ada, Musa nggak ada. Ibrahim nggak ada, Namrud nggak ada. Muhammad nggak ada, Abu Jahal, Abu Lahab nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, sedangkan dalam konsep wahdatus syuhud, alam semesta ini ada. Tapi adanya alam semesta ini bersifat majazi. Apa arti majazi? Dia tidak berdiri sendiri, dia memiliki awalan, dia memiliki akhiran. Jadi adanya tembok ini bersandar kepada Allah. Bukan tembok ini Allah. Ya. Jadi mohon maaf. Ya. Karena berangkat dari pemahaman seperti ini, maka muncullah spekulasi-spekulasi. Yang akhirnya berujung kepada meniadakan akhirat. Meniadakan surga dan neraka. Dan meniadakan azab kubur. Ya. Sehingga kami pernah menemukan video, salah satu video dari orang yang sangat kami muliakan mengatakan bahwa surga dan neraka adalah sandiwara Tuhan. Yang menceritakan tentang
siksa, kemudian peradilan dan sebagainya, itu ada Sandiwaranya Tuhan. bentuk didikan ya. Iya. Iya pas. Hmm. Didikan itu kata yang paling indah lagi. Berbentuk didikan. Artinya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berdarah-darah, mengeluarkan keringat, darah, mengorbankan jiwa raga untuk berdakwah, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang surga neraka, artinya Nabi Muhammad juga bersandiwara. Sedangkan kita tahu salah satu sifat Rasul itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur. Wahwa sadiqu masduq. Dialah orang yang benar dan diakui kebenarannya. Jadi Rasulullah tidak pernah bercerita tentang surga neraka kalau surga neraka itu hanya sandiwara saja. Ya. Jadi reinkarnasi itu kami tidak sepakat, tapi kalaupun ada tuan yang menggunakan konsep reinkarnasi, silahkan, kami bukan panitia surga. Ya, hak surga neraka adalah milik Allah, tetapi kami tetap mengatakan tidak sepakat. Kenapa? Karena ada puluhan, bahkan ratusan ayat yang menerangkan tentang akhirat, yang menerangkan tentang surga dan neraka, yang menerangkan tentang azab kubur. Dan saya sangat ketahui bahwa Muhammad SAW tidak pernah berbohong, apalagi bersandiwara. Jadi bercerita tentang surga neraka, oh itu sandiwara Tuhan. Tidak. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita akan masuk di alam yang disebut dengan alam penantian, alam barzakh. Ini akidah di dalam Islam. Tapi kalau akidah reinkarnasi, nggak ada alam barzakh itu. Karena nanti akan lahir kembali. Tentu kami sangat menghargai juga apabila saudara kami ada yang berkeyakinan seperti itu. Ya. Jadi manusia ini terdiri dari 4 lapisan. Ada yang disebut diri sebagai ruh. Ada yang disebut diri sebagai nafas atau jiwa atau kesadaran. Ada yang disebut diri sebagai qalbu, ada yang disebut diri sebagai jasad. Jadi pada dasarnya manusia ini berasal dari 2. Diri yang dicipta, diri jasad. Diri yang dihembuskan, diri ruh. Diri ruh ini dulu ada di alam arwah. Alam arwah. Kapan itu alam arwah? Sebelum keadaan ada dan sebelum keadaan tidak ada secara majazi itu ada. Maksudnya alam ini. Lalu diri ruh ini dimintai persaksian. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Apakah engkau menyaksikan aku sebagai Rabb kalian, diri ruh ini? Ruh menjawab bala syahidana. Ruh saat itu di alam arwah banyak. Ya. Ruh itu banyak. Ya. Makanya di dalam surat Al-A'raf menggunakan domir kum. Kum itu artinya kalian. Kalian itu maksudnya lebih dari 2, 3, 4. Banyak. Jamak. Tapi ruh ini berasal dari diri yang satu. Min nafsin wahidah. Diri yang satu yang mana? Dialah Ruhul Ahmad. Nah, kalau bahas itu lagi, panjang lagi. Ya. Tapi diri ruh yang banyak ini berasal dari satu, yaitu Ruhul Ahmad. Dari mana Ruhul Ahmad itu? Dari hembusan zat mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu diri ruh ini diminta persaksian. Oke, sudah bersaksi. Allah yang bersaksi atas nama kita. Setelah itu ruh ditanya, kamu nanti punya ketetapan, kamu lahir di sini, kampung ini, warna kulitmu ini, hidungmu nanti pesek atau mancung, itu nanti ditanya ruh. Ketika ruh sanggup, ya, ruh sanggup akan semuanya, rizkinya, amalnya, jodohnya, perbuatannya, warna kulitnya, lahir dari orang Lombok, Bima, Afrika, Amerika, gitu. Ruh sepakat. Setelah ruh sepakat, dihembuskanlah dia di rahim. Di sisi ruh, ruang dan waktu itu nggak ada. Karena ruh itu ada sebelum ruang dan waktu. Berbeda di jasad. Kalau di jasad itu ruang dan waktu itu ada. Karena jasad itu dimensi ketiga dan dimensi keempat. Dan dimensi di bawahnya 2, 1, dan 0 dimensi. Dihembuskan.
Nah, ketika ruh ini masuk ke dalam diri jasad, berubah namanya. Yang tadi namanya ruh, berubah namanya menjadi nyawa. Atau istilahnya Nurullah, Nur Muhammad. Nah, jadi Nurullah adalah hidup, Nur Muhammad adalah jasad. Dikawin. Setelah dikawin, ruh ini mengisi rongga yang ada di dalam jasad. Maka berubah namanya menjadi nyawa. Lalu nyawa ini atau ruh ini sadar dia di dalam jasad itu. Sadar dia, sadar duduk, sadar melihat, mendengar. Punya dia kesadaran. Kesadaran ini disebut dengan nafas atau nafsun. Kesadaran ini ingin sesuatu, berubah namanya menjadi hawa nafsu. Kesadaran ini mempertimbangkan sesuatu, ketika kita sadar kita bisa nimbang nih, pilih A atau pilih B. Berubah namanya menjadi akal. Ya. Lalu kesadaran ini merasakan sesuatu, rasa cinta, benci, rindu, berubah namanya menjadi qalbu. Jadi itu semuanya pancaran ruh dibungkus dengan jasad. Nah, ketika manusia meninggal, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas, menggunakan kata nafas berarti jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Nah, jadi ketika manusia mati, yang mati itu jasad, yang merasakan mati adalah jiwa. Kalau ruh tidak pernah mati. Ruh dengan jiwa ini setelah keluar dari jasad, dia jadi satu paket. Ruh ini nanti menghadap kepada Allah. Jadi ketika manusia meninggal, Allah tunjukkan kepada si mayit ini, dari baru dia lahir sampai dia meninggal. Namanya flashback. Ingatan memori masa lampau itu tergambar ketika kita mati. Terus dari kita kecil menyusui sampai besar. Lalu nanti setelah itu ditunjukkan kita naik. Naik menghadap Allah. Lalu Allah nanti berfirman, taruhlah hambaku ini termasuk orang-orang yang ahli surga atau ahli neraka. Ketika Allah katakan ahli surga, ketika Allah katakan ahli neraka, lalu ruh ini kembali ke kubur. Kubur itu barzakh. Nah, jadi ruh itu kembali. Lalu menantilah ruh itu di alam barzakh. Alam barzakh itu seperti mimpi. Kalau kita mimpi enak, ya enak. Kalau kita mimpi buruk, ya mimpi buruk. Kalau kita mimpi buruk, kalau kita masih punya jasad, masih bisa kita bangun. Tapi kalau mimpi buruk di alam barzakh, nggak bisa bangun-bangun. Karena jasad sudah mati. Nah, setelah hari kiamat, bumi ini diguncang. Satu objek dengan objek yang lain dibenturkan, jedar. Sampai mengeluarkan suara gemuruh. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Seperti satu objek dengan objek lain dibenturkan. Hancurlah alam semesta ini. Digantilah bumi yang lama, diganti dengan bumi yang baru. Langit yang lama diganti dengan langit yang baru. Jadi akhirat itu mana? Di bumi. Padang mahsyar itu di mana? Di bumi. Apakah ada udaranya? Ya, ada udaranya. Makanya dalam Al-Quran orang di neraka itu bernafas dan merintih. Siksaan api neraka, apakah apinya metafisik atau fisik? Fisik. Jadi setelah hari kiamat, kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita nunggu ratusan tahun. Kenapa pakai kata ratusan tahun? Karena acuan waktu itu adalah cahaya. Kita tidak tahu besok apakah matahari itu jauh atau matahari itu dekat. Ya. Lalu kita masuk kepada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari kita di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya amal-amal. Yaumul Mizan, hari dipertimbangkannya amal-amal. Sampai kepada Sirat. Jembatan yang jatuh ke neraka, yang lolos ke surga. Surga neraka nanti itu ada. Dan surga neraka sekarang juga ada. Surga neraka sekarang tidak menafikan surga neraka nanti.
Surga neraka nanti tidak menafikan surga neraka yang sekarang. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya akan diberikan 2 surga. Surga ma'rifatullah di dunia, di dada kita masing-masing, di rasa kita masing-masing. Dan surga yang fisik nanti di akhirat. Setelah itu kita akan hidup abadi selama-lamanya di dalam surga atau di dalam neraka. Kenapa kita hidup abadi selama-lamanya di surga atau di neraka? Dengarkan penjelasan ini sedikit. Nanti kalau lengkapnya cari di akun ini atau di YouTube saya. Pertama-tama yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat Allah berdiri sendiri tanpa awalan. Saat itu Tuhan tidak bisa disebut Tuhan karena makhluk belum ada. Gelar Tuhan itu sah kalau sudah punya hamba. Hamba belum ada. Ini Tuhan hanya dirinya sendiri. Dia belum bernama Allah karena tulisan atau huruf atau nama Allah belum ada. Inilah zat mutlak Allah Subhanahu wa taala yang tak terbantahkan oleh apapun. Ini namanya ma'rifat zat. Lalu Allah Ta'ala berkehendak menciptakan langit dan bumi. Karena kehendak itu memancar pada diri Tuhan 3. Sifat Tuhan, nama Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Tapi ini la ta'yin, belum nyata. Nanti penjelasan lengkapnya ada di akun ini. Ini sudah 20 menitnya. Simpelnya, Tuhan itu punya sifat. Oke? Tuhan itu punya sifat. Apa sifat Tuhan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam sifat Tuhan ini, salah satu sifat Allah itu maha menghinakan dan maha memuliakan. Ya. Allah menciptakan, Allah menyifati dirinya Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Yang maha menciptakan. Maka muncul hubungan dari sifat ini. Muncul relasi dari sifat-sifat ini. Relasinya apa? Hubungannya apa? Allah menyifati dirinya maha melihat. Maka relasinya, hubungannya, siapa yang dilihat? Kan cuma dirinya. Allah menyifati dirinya maha berkata, berfirman, kalam. Maka muncul relasi, Allah berkalam kepada siapa? Kan cuma dirinya. Allah menyifati dirinya maha menghinakan. Maka muncul hubungan, siapa yang dihinakan? Allah menyifati dirinya maha memuliakan. Maka muncul hubungan, siapa yang dimuliakan? Karena hubungan inilah bertajalli sifat nama dan perbuatan Tuhan menjadi kalimah kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun inilah yang disebut dengan martabat ketiga atau Nur Muhammad. Dari kun inilah tercipta alam semesta. Yang dari relasi yang tadi, Allah menyifati dirinya maha memuliakan. Maka sifat Allah kekal, zat Allah kekal, maka sifatnya kekal. Kalau sifat Allah kekal, maka yang dimuliakan juga harus kekal. Sebagai objek dari sifat itu. Allah kekal, zat Allah kekal. Allah menyifati dirinya maha menghinakan juga kekal. Maka yang dihinakan juga harus kekal sebagai relasi objek dari sifat Allah ini. Maka bertajalli sifat Allah maha memuliakan dan maha menghinakan menjadi surga dan neraka. Jadi nyata sifat Allah itu nanti di surga dan di neraka. Dan itu kekal abadi selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala kekal, sifat Allah kekal. Karena sifat Allah kekal, maka relasi atau hubungan dari sifat itu juga harus kekal. Maka itulah ada akhirat. Yang gak ada akhirnya. Kekal abadi selama-lamanya. Jadi sifat Allah nanti nyata selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan jawaban kami untuk Tuhan yang sangat kami muliakan bisa bermanfaat. Kesimpulannya, kami tidak sependapat tentang reinkarnasi. Karena reinkarnasi itu akan menafikan akhirat, akan menafikan siksa kubur, surga dan neraka. Dan kami sangat paham betul bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah sampai boleh berkorbankan jiwa dan raga. Jadi saya tidak sependapat kalau ada orang mengatakan bahwa surga neraka hanyalah sandiwara Tuhan. Itu artinya sama artinya dia mengatakan Nabi Muhammad menyampaikan ayat dan menyampaikan hadis juga bersandiwara kalau berbicara surga dan neraka.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat kami muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami mohon maaf. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.